Wah, kenapa? Mai ketel. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Tuan kemana aja, banjir kanal belum dikelarin. Hujan di Bogor mengancam warga yang tinggal di sekitar Kali Ciliwung, Jakarta. Warga bingung karena tidak tahu kapan hujan dan banjir kiriman dari Bogor akan datang. Itu mah udah resiko, Mon. Tinggal di tepi Kali Ciliwung. Tapi kan hujannya di Bogor, Del. Kenapa warga yang tinggal di sekitar Kali Ciliwung yang bingung? Lo kagak pernah belajar IPA waktu SD ya? Air itu prinsipnya mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Nah, Bogor lebih tinggi dari Jakarta, makanya mengalir lewat Kali Ciliwung. Oh gitu ya? Ya iyalah. Tapi kalau kita tinggal di Kalimalang, kita nggak kebanjiran dong, Del. Tuh, lo salah lagi. Kalimalang sama Kali Ciliwung itu saudaraan. Gimana sih? Masa Kali Ciliwung saudaraan sama Kalimalang? Orang tuanya siapa? Nih, dengerin sejarahnya. Dulu Kalimalang dipanggil Emal. Tinggal tuh bareng sama Kali Ciliwung. Panggilannya? Uwung. Nah, karena si Emal ini nasibnya apes terus, akhirnya diusir sama Kali Ciliwung biar kagak nepa. Nah, ngerti nepa gak lo? Nggak tahu. Ketularan nasib apes dari Kalimalang. Akhirnya pergi deh Kalimalang. Kenapa sekarang Kali Ciliwung yang kebanjiran? Itu namanya hukum karma. Ngerti gak? Kali Ciliwung kena kutukan karena dia udah berbuat semena-mena sama Kalimalang. Nah, kalau gitu, Del, lu harus belajar banyak dari sejarah Kali Ciliwung sama Kalimalang. Kenapa gue yang harus belajar? Ya kan gue sering apes, Malang terus. Jadi, lu nggak boleh ngusir gue dari rumah ini, Del. Mon, siapa yang mau ngusir lo? Gue rugi ngusir lo, tau? Kok lu rugi sih, Del? Ya kalau gue ngusir lo, di sini nggak ada lagi orang yang gue bodoh-bodohin. Kalau ngomongnya gitu sih, Del. Iya emang begitu, tapi gimana lagi? Buktinya lo bisa gue bodoh-bodohin. Ada kisah Kali Ciliwung saudaraan sama Kalimalang. Kirain bener ditanya. Nah lo. Makanya, Mon, jadi orang tuh pinteran dikit, biar gak gampang dibodohin. Kan ada filmnya, pinter-pinter bodoh. Lo malah milih bodoh-bodoh bego. Kalau gue pinter, Del, gue kagak bakal mau tinggal di rumah orang bodoh begini. Loh, kalau ngomongnya gitu, Mon? Maksud gue, Del, kalau gue pinter, gue kan kerja. Nah, gue kan pasti bisa beli rumah. Oh iya ya. Tuh anak-anak Karang Taruna pada ngapain tuh? Kok pada bawa mie instan? Mungkin rumahnya kebanjiran, Del. Kebanjiran dari mana? Jangan-jangan lagi pembagian sembako lagi. Hah? Sembako? Iya, kan biasanya kebanjiran ada pembagian sembako. Lo kemana? Mau ngambil sembako? Lo nggak kebanjiran, Mon. Kita kebanjiran juga, Del. Tadi malam kamar mandi tuh kebanjiran gara-gara saluran pipa airnya macet. Itu mah nggak dihitung, Mon. Ya tetep aja namanya kebanjiran, Del. Kebanjiraan. Ini apa-apaan sih, Mon? Motor sebesar ini nggak ngeliat apa? Menabrak-nabrak aja. Maaf, Tante. Soalnya cuma buru-buru. Nanti gak kebagian lagi. Mon. Dia lagi tergesa-gesa tuh, mah. Mau ngambil sembako. Sembako apaan, Del? Masya Allah. Teman itu malu-maluin kita aja, Del. Sembako korban kebanjiran. Loh, kan komplek kita nggak kebanjiran, Del. Kok temen ngambil sembako sih? Nah, itulah dia, si Temon. Temen kayak orang kelaparan aja. Dia pasti kelaparan, mah. Lama-lama banget belanjaannya. Abdel aja lapar. Iya ya. Mama jadi malu. Pakai helm dong kalau malu. Sini. Itu namanya anak berbakti sama orang tua.
numpang tanya. Kalian anggota Karang Taruna dari kelurahan? Iya, memang benar. Kenapa? Kalian dapat pembagian sembako dari mana? Saya juga mau ambil dong. Idi, nggak level lagi. Masa cewek-cewek kayak kita gini masih mau terima pembagian sembako? Alah, kagak usah gengsi deh. Itu kardus kan hasil pembagian sembako. Ih, enak aja. Emangnya situ? Ini nih ya, isinya kopi, gula, pakaian bekas, dan mie instan. Mau dibawa ke pangkalan, nanti Pak RT dan petugas keamanan yang ngebawa ke kelurahan. Oh, pembagian sembakonya di kelurahan ya? Bukan, di kelurahan nggak ada pembagian sembako. Kita ini anggota Karang Taruna. Justru kita mau ngumpulin sumbangan lagi buat korban banjir. Berarti di kelurahan nggak ada pembagian sembako dong. Ada, tapi bukan di kelurahan kita. Di kelurahan mana? Kasih tahu saya dong. Di kelurahan Tanah Tinggi deket Pasar Gaplok. Ambil aja sana di pasar. Amat, Gampang, naik taksi dong. mahalan ongkos taksinya. Dasar cokere. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, Mah, soto bening yang Mama beli enak banget, Mah. Iya Del, tapi kamu kan nggak boleh begitu. Masa dagingnya dihabisin semua? Ntar kalau temen mau makan pakai apa? Ya pakai nasi. Masa mau pakai beling? Emang temanku udah lumping. Lah, Mon, muka lu lecek amat. Kayak cucian baru diperes. Apes banget gue, Del. Masa gue dilecehin sama cewek? Oh, kamu lagi dapat pelecehan ya Mon? Biasanya itu kan laki-laki melecehkan wanita. Tapi sekarang sekali-sekali wanita melecehkan laki kan nggak apa-apa Mon. Katanya lo mau ngambil sembako. Mana sembakonya? Justru gara-gara sembako, gue dilecehin cewek, tahu? Gue pikir tuh sembako udah lombat sendirian sampai habis, bis. Kagak ada pembagian sembako, Del. Justru perkampungan kita yang lagi ngumpulin sembako untuk disumbangin sama korban banjir. Jadi lo belum makan dong? Ya iyalah. Ya udah tuh, meja makan. Del, sebenarnya Temon itu orang baik. Tapi kenapa ya nasibnya selalu aja dilecehin sama cewek-cewek? Ya sebenarnya Mah, tapi temen kan nggak pernah bener. Del, lu kira-kira dong. Masa gue disisain nasi putih sama kuah soto bening? Lo lihat yang bener dong, itu ada daging kepalanya. Ah, daging kepala apaan? Orang udah gua aduk-aduk, sotonya sampai tumpah malah. Kagak ada tuh daging kepalanya. Lo nyarinya nggak beres. Lo mau tahu cara carinya? Mau, gua lapar nih, Del. Nah, itu soto bening, lo aduk-aduk. Duk. Terus diemin sebentar, sampai airnya tenang. Nah, habis itu lo tongolin deh pala lo di atas kuahnya. Terus kalau bayangan kepala gua udah nongol di air soto bening, gua apain? Ya terserah lo makan kek, lo kemel, lo kemci, lo iten. Itu namanya soto bening daging kepala temon. Dasar gila lu, Del. Masa gua disuruh makan soto bayangan daging kepala gua sendiri? Kamu masih aja mau dilecehin sama Abdel sih Mon? Del, gua bingung. Kenapa hujan di Bogor sana, terus yang sibuk ngumpulin sembako warga di sini? Itu udah fitrahnya manusia, Mon. Saling tolong menolong. Emang lo todong menodong? Ragu gue, manusia apa bukan sih lo? Lo tolong menyolong. Del. Kedua tukang kibul datang lagi. Pasti mereka mau ngerjain gua nih. Wah, jangan gua kabur aja dah. Lis, kamu jangan oyon ya, alias linglung. Main nabrak aja, kayak orang habis lihat setan aja. Maaf Pak RT, tapi bukan ngeliat setan. Tapi ini lebih daripada setan Pak RT. Hah? Ada yang lebih serem dari setan?
Ada Pak RT. Tuh Pak RT. Klis, lu jangan ngomong kayak gitu dong, Klis. Gua sama Abdel kan datang ke sini bermaksud baik. Kagak ada bermaksud baik. Ujung-ujungnya pasti lo mau ngerjain gua atau mau minjem duit kan? Ah, itu perasaan lo doang, Klis. Gua sama Abdel itu datang ke sini cuma mau nanya tentang pengumpulan sembako yang lagi dikumpulin. Kenapa lu jadi takutnya kayak begitu, Klis? Lis, seharusnya kamu itu nanya dulu, jangan main ngacir aja. Kalau udah begini, saya kan yang ngapes. Kalau Pak RT udah tahu saya mau kabur, kenapa Pak RT ada di depan saya tadi? Lis, walaupun saya ada di depan kamu, seharusnya kamu bisa menghindar. Udah. Damai aja kenapa? Nanti kelahi. Iya, damai aja. Emang nggak pernah baca apa di spanduk? Damai itu indah, Kodam 5 Jaya. Lu lihatnya di mana, Del? Jadi spanduk di jembatan penyeberangan di mana-mana semuanya warnanya hijau, tulisannya putih. Damai itu indah, Kodam 5 Jaya. Ada juga spanduk putih, terus tulisannya hijau. Apaan? Damai itu indah. Bawahnya? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kodam. Ah, sama aja, Mon. Ya udah, damai aja, salaman. Kalau nggak mau, gue laporin Pak Lurah nih. Masa masalah gini sampai ke Pak Lurah? Atau gue laporin camat. Udah makanya damai, salaman. Ya Pak RT. Maaf Pak RT. Sama-sama, Klis. Tentram kan perasaan lo, Klis? Iya Del, perasaan gue tenang. Pak RT gimana? Sama-sama. Tenang juga. Klis, ini gue bilangin. Apa sih Del? Sini deketan di sini nih. Sini. Ini kan kita lagi seneng nih. Iya, Del. Damai hati. Iya. Tenang. Iya. Nah, kita rayain, Klis. Makan nasi Padang. Lo beliin nasi Padang 4 bungkus. Ah, enggak ah. Del. Itu cewek yang tadi siang lecehin gue. Cakep-cakep juga ya, Mon. Cakep sih cakep. Galak lo, Del. Tapi malam ini gue akan menjinakkan mereka. Bahasa lo, Mon. Emangnya binatang peliharaan dijinekin. Pantesan aja lo dilecehin. Omongan lo kagak benar. Tapi malam ini enggak, Del. Lo tunggu di sini ya. Lo perhatiin aja bagaimana caranya gue menjinakkan mereka. Jangan deh, Mon. Nanti ujung-ujungnya lo ditampar. Udah, lo tunggu di sini aja. Hai. Sudah sejauh mana kalian mengumpulkan bantuan untuk korban banjir? Idih, kamu lagi. Tenang. Tadi siang kan saya pura-pura aja nanyain sembako. Soalnya saya itu pingin tahu sebenarnya sampai sejauh mana pengorbanan dan keikhlasan kalian berdua dalam membantu korban banjir. Kita ini memang ikhlas, Mas, membantu sesama umat. Berarti saya nggak salah orang dong. Maksud Mas? Saya mau menyumbangkan pakaian-pakaian bekas yang masih bagus-bagus loh. Oh, nggak apa-apa, Mas. Yang penting para korban banjir masih bisa pakai. Ya udah, bagaimana kalau kita ngambil baju bekasnya? Setuju? Setuju banget. Dengan senang hati lagi. Ayo, ke rumah saya. Brengsek si Temon. Dia asik-asikan sama 2 cewek. Gue ditinggalin sendirian sama pohon palem. Mending kece lagi. Temon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, bajunya masih pada bagus-bagus ya, Mas Temon. Berarti masih layak pakai ya. Buat Mas Temon, baju yang model begitu nggak masuk hitungan.
Mas Temon bikin pel. Wah, Mas Temon hebat banget ya. Biasanya baju yang baru Mas Temon beli itu paling lama umurnya seminggu udah Mas Temon buang. Malahan kadang-kadang baju yang baru Mas Temon beli baru sehari aja udah Mas Temon buang juga. Wah, Mas Temon tajir banget ya. Siapa dulu dong? Mas Temon gitu loh. Wah, baju-baju ceweknya masih pada bagus-bagus ya Mas Temon. Ini punya siapa ya? Oh, ini baju adiknya Mas Temon. Adik Mas Temon sekarang lagi belajar di Amrik. Di Amrik? Iya, di Amrik, Amerika. Nah, ketahuan nih. Pasti kalian berdua belum pernah ke Amerika ya? Boro-boro ke Amerika. Ke Bali aja kagak pernah. Udah, tenang. Bagaimana kalau musim semi nanti kalian berdua Mas Temon ajak jalan-jalan ke Amerika? Sekalian ngeliat adik Mas Temon. Wah, ke Amerika. Tenang. Jangan rebutan dong meluk Mas Temon. Satu-satu. Pasti kebagian. Kok sebentar? Perasaan saya kenal nih, Kles. Baju-baju ini, Kles. Iya, Pak RT. Saya juga kenal banget ini baju. Tapi baju siapa ya, Pak RT? Oh, ini semua sumbangan dari Mas Temon. Jadi ini baju pujaan hati saya dong. Mama Abden. Oh, my darling. Pantesan, bau banget. Ini sih baju Abdel, Pak RT. Katanya itu bajunya Mas Temon. Dan baju yang ceweknya itu punya adiknya Mas Temon yang ada di Amerika. Ya, teman dari Amerika, Lapindo. Kapan si Temon punya adik di Amerika, Pak RT? Mah, Mama ngeliat baju-baju Abdel gak? Lah, Mama juga mau tanya sama kamu, Del. Kok baju Mama banyak yang hilang ya? Wah, berarti pakaian kita sama-sama banyak yang hilang dong, Mah. Masa sih Del di rumah ini ada pencuri? Ya nggak mungkin, Mah. Masa pencuri masuk cuma nyolong baju-baju doang? Pasti dia ngambil DVD, TV, perhiasan Mama. Pokoknya barang-barang berharga yang lain deh. Iya, Mama jadi bingung, Del. Kok bisa ya? Tapi nyata, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak RT terus terang aja deh. Pak RT kesini mau deketin mama saya, apa mau minta iuran keamanan? Jangan berburu sangka begitu toh, Brur. Terus maunya Pak RT itu apaan? Kok bawa rombongan segala, Pak RT? Del, lo serius menyumbangin baju-baju ini ke korban banjir? Hah? Ini kan baju-baju kita, Del. Nis, lo nyolong baju-baju gue? Jangan sembarang nuduh, Del. Gua ini petugas keamanan. Masa dibilang nyolong? Kalau nggak nyolong, kenapa pakaian Tante sama Abdel ada pada kalian? Pakaian-pakaian ini disumbangkan Mas Temon pada kita. Disumbangin? Malahan Mas Temon mau ngajakin kita jalan-jalan ke Amerika, mau lihat adiknya. Loh, kok kalian datang lebih cepat, sayang? Sayang, pala lu peang. Kalau cowok kere, tetap aja kere. Tiga-tiganya, Mon ya. Baju-baju gue disumbangin. Mon, ini kan baju Tante baru beli, Mon. Kenapa kamu sumbangin? Maaf, Tante. Temon kira bajunya udah nggak dipakai. Terus, baju lo kenapa nggak disumbangin? Ya kan baju gue cuma dikit, Del. Del, jadi gak lo mau nyumbang baju?
Emang lo masih perlu barang-barang buat disumbangin? Ya perlu, Del. Ya gimana tuh, ngapain lagi orang lagi mau nyumbang? Ini buat apa nih? Ya buat naruh barang-barang yang mau disumbang, Del. Udah sini. Nih, gue nyumbang nih. Oga. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Den! Den bangun, Den! Udah jam 11, Den! Oh, Den! Bangun dong, udah siang! Oh, Den! Ya ampun, nih anak tidur apa mati sih? Emak, Udin kayak anak tiri aja sih, main dipukul aja. Aduh. Apa sih Budi? Nih, si Udin dibangunin kagak mau bangun-bangun. Padahal Bude udah gedor-gedor juga pintunya. Terus kenapa Udin yang sakitan? Ya itu, pas Bude mau gedor pakai panci, tahu-tahu muka si Udin nongol. Ya udah salah sendiri, siapa suruh mukinya nongol gak permisi. Oh, emak, masa muka Udin harus permisi dulu? Muka Udin nongol. Lu seharusnya bersyukur, Din. Untung aja Bude nggak gedor lu pakai linggis. Coba kalau pakai linggis, bisa nancep di kepala lu, hancur tuh muka. Yaudah, yuk, sini. Nih. Loh, kok malah bengong? Emak apaan sih? Udin udah bangun, sekarang masih diomelin. Ntar cepet tua lo, Mak. Makan emang udah tua. Maksud emak, Din, lu kan udah gede, udah tua, udah bangkotan. Udah waktunya lu mandiri, cari makan sendiri. Iya, Mak. Ntar Udin cari makan ke warteg aja deh. Tapi bobok celengannya dulu ya. Susah emang ngomong sama anak bego. Din, maksudnya Bude, lu harus kerja. Kalau lu kerja lu dapat duit, lu bisa hidup. Itu maksud Bude. Kalau lu udah mandiri, Din, lu kagak perlu malu ame burung. Burung aja yang kagak punya akal bisa hidup mandiri kok cari makan sendiri. Emang Udin harus malu sama burung, Mak? Iya. Ya, kenal sama burung aja belum, ngapain harus malu? Masya Allah, susah banget sih ngomong anak. Sekarang lu cari kerja, kerjaan apaan aja kek? Iya. Mau kemana lu? Kerja. Nah terus ngapain lu naik meja? Kirain jalan tol, Mak. Makanya mandi, Din. Gosok dulu ke mulut. Iya, lu mandi lu. Bersihin tuh badan, cuci tuh badan. Pakai sabun cuci. Maksud gua pakai sabun mandi, jangan pakai sabun cuci. Ngerti nggak lu? Gue cari kerja apa ya? Lu mau ngelamar dimanapun, Din, nggak bakal diterima. Gaya lu. Gue tahu, Ben. Kalau kerja di kantor harus banyak pengalaman. Gue juga banyak pengalaman. Banyak diomelin emak. Waalaikumsalam. Hai Beno. Fitri, Loh, siapa ini Beno? Kok butek? Itu Udin, Mbak Fitri. Oh iya, lupa belum copot kacamata, makanya butek ya. Hai. Mukanya si Udin kan isi ulang. Jadi nggak asli dari air pegunungan. Jadi begitu deh mukanya.
Emangnya gue air mineral apa? Oh, it's okay, Mas Udin. Ada apa sih? Just tell me. Ini Mbak Fitri, emak nyuruh Mas Udin cari kerja. Ya, cari kerja apa aja deh, yang penting halal. Oh, I see. Gitu ya? Iya Mbak Fitri. Ya, Mas Udin sih kepikirannya jualan, jadi nggak pakai ijazah. Oh, that's perfect. Asal Mas Udin jangan jual diri aja. Emang kalau Mas Udin jual diri kenapa Mbak Fitri? Ya nggak laku. Kalau diobral? Ya tetap aja nggak laku. Tuh kan Ben, Mbak Fitri aja bilang, gue nggak laku. Berarti gue cowok paling ganteng di komplek ini. Din, kalau cowok yang paling ganteng, lo pasti laku, Din. Karena lo paling jelek, jadi nggak laku-laku. Bener, Ben? Iya. Duh. Oh iya ya. Aku ngenteni tekamu. Hei! Ganggu orang aja. Lagian lu nyanyi nggak jelas, Kong. Nggak jelas apanya, nggak jelas. Kamu itu yang nggak jelas. Aku nyanyikan laras buat ngilangin rasa sakit nih. Perutku lagi sakit, Din. Oh, kalau perut lu sakit, berarti perut lu itu kosong. Beda sama gue, Kong. Kepala gue yang sakit. Oh, kepalamu sakit. Itu tandanya kepalamu tidak ada isinya. Bener, Kong. Loh, berarti gue nggak punya otak dong. Ya, begitulah kira-kira. Langkah otak, ya. Oh, dasar kecoa berkilau lu. Bales lagi dah. Sorry, Kong. Kong, gue mau nanya. Ah. Usaha apa ya yang cocok di masa krisis global kayak begini? Ngelamar kerja aja di Global TV. Iya ya. Nah, kan sama-sama global. Tapi kan gue nggak punya ijazah, Kong. Hari gini nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah, mending bisnis barang bekas aja. Tapi lu mau bantuin gue nggak, Kong? Ya mau. Misalnya barang bekas, sendal bekas, sepatu bekas. Kalau perlu udin bekas kita jual. Ah, lu tuh Petromak bekas, diobral aja sekalian. Balas aja. Terus kita nyari barang bekasnya di mana, Kong? Kita cari. Kamu sendiri sudah punya modal untuk jual. Nih, kaos bekas kamu jual, celana kamu jual, sendal kamu jual. Modal. Ide lu mantep juga, Kong. Tep. Loh, terus gue pakai apaan dong? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kita kemana muter-muter kemana lagi, Din? Nggak tahu nih, Kong, capek. Aduh, kalau loh, Din, waduh, itu sendal-sendal bekas bisa jadi duit itu, Din. Masa sih, Kong? Iya. Ini masih bisa kita jual, Kong. Ntar lu jual lagi. Jualan, ikut jualan. Jualan apaan? Sendalnya kiri semua. Lihat aja sendiri. Wah iya ini, Din. Waduh, kita kan mau jual orang yang masih bisa pakai, Din. Tapi kan ini masih bisa dipakai, Kong. Iya, dipakai, masih bisa. Dipakai nampar lu. Gile. Jadi sepatu yang baru lu beli ini barang bekas, Pip.
disebut juga barang second. Kayak baru kan, Mak? Like a brand new. Waalaikumsalam. Ini dia dua manusia bekas. Mak, Udin mau bisnis jual beli barang bekas. Wah, kebeneran tuh, Din. Nih si Fitri baru aja cerita kalau dia baru beli barang bekas. Oh, Mbak Fitri barang bekas. Hehe. Sepatunya maksudnya. Ya, bekas istri orang. Iyalah Mbak, masuk bekas istrinya Bagong. Maksudnya nih, si Fitri baru beli sepatu bekas. Tapi si Fitri nggak beli sendiri, temen yang beliin. Made in Italy. Itali. Iya, Italy. Din, pokoknya ya, emak dukung deh kalau lu pengen jual beli barang bekas. Oh iya, ide jual beli barang bekas itu. Oh, pantesan. Gue sih udah nyangka sebelumnya kalau si Udin kagak bakalan punya ide cemerlang kayak gitu. Jual beli barang bekas. Iya, nih Mak lihat jidatnya Bagong. Cemerlang, kinclong. Walaupun kamu berbicara seperti itu, saya tidak akan marah, Din. Masuk lu. Yuk, dipilih lagi. Yuk, barang sisa ekspor, silakan dipilih. Yang bagus. Barang bekas. Jaket Jerman. Ini Spanyol, Mas. Ini Spanyol. Ayo dipilih. Ini berapa, Mas? Pilih lagi. Mumpung masih ada. Yang ini 5.000. Oh, yang ini? Yang ini 10.000. Ini berapa? Silakan. 5.000, 10.000. Mahal banget. Nggak ngerti sopan santun tuh orang. Sombong banget tangan pakai kaki. Semoga aja si Udin bisa sukses. Kayaknya sih tuh anak hokinya emang jual beli barang bekas. Mukanya aja udah kayak panci bekas. Din. Sari. Terus saya yang lainnya? Saya, Mbak. Ya. Apaan sih lu? Emang ini ide siapa? Ide lu. Tapi yang punya modal siapa? Modal kamu. Jadi gue yang jadi bos. Ini bosnya, Mbak. Tahu nggak singkatannya bos, Mbak? Enggak. BOS. Bekas orang sinting. Nah, ini dia nih. Bang, mau beli cincin bekas nggak? Bekas apa, Mbak? Cincin bekas perkawinan. Boleh kalau harganya cocok, Mbak. Ayo, silakan pilih. Cincinnya banyak banget. Emang Mbak kawin berapa kali sih? Ya hitung aja sendiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hah? 15 kali kawin? Ya begitulah. Waduh. Udin sehari untung 300.000, Mak. Hebat banget lu, Din. Sehari bisa dapat 300.000. Wih, kalau setahun berapa, Din? Setahun, Mak. Berapa ya? Au. Nih, 109.500.000 rupiah. Loh, yang jualan gue, yang untung gue. Kok lu tahu sih, Pet? Iya, yang jualan lu, yang untung lu, yang bego juga lu. Ya tau lah, untung doang nggak bisa. Gampang tau. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Dipilih lagi. Laris. Sekarang kita kaya, kok. Ide siapa dulu dong?
Bagong gitu loh. Pak Soto. Tahu. Siapa lagi? Dipilih Mas, dipilih. Mumpung masih ada. Bang, Dagangan habis, yang duit ini berapa, kumpul. Bang? Ini 10.000, bayar aja 10.000. Kalau yang ini? Ini sama 10.000. Biar cepet habis, diobral 10.000 lagi. Wah, ini cocok nih buat ibu saya nih. Ini berapa nih? Yang ini 15.000. Ya. 30 ya semua ya? Hah? 30.000. Din. Semuanya 30.000 gimana? Kasih. Iya, dikasih, diobral. Siapa lagi? Bayarin. Ini cocok nggak ukurannya sama ibu saya? Loh, ibunya seberapa gedenya? Kalau sama dia kira-kira gimana? Kayaknya cocok deh. Cocok. Ah, cobain Din. Dipasin dulu. Nih, ini maknya katanya cungkring kayak kamu. Cobain, pas enggak? Tuh, siapa lagi? Sepatu Mbak, sepatu. Ya, sendal. Dipilih lagi, mumpung masih ada. Siapa lagi? Bisa nggak kamu, Din? Bisa. Gimana? Pas. Pas ini. Ini maknya kayak kamu, Din, cungkring. Lo, ini kan baju gua nih. Lalu balik baju gua nggak ya? Lo balik lo, balikin lo. Kagak Bu, saya beli Bu. Maling. Wah, sehari kita dapat untung 300.000, Din. Kalau setahun berapa untung kita, Din? Lu kan ikut jualan juga, Kong. Masa nggak tahu? Itu sih gampang hitungnya. Iya berapa dong? 109.500.000 rupiah. Wah, tumben kamu pinter, Din. Itu sih kata Beno. Bener enggaknya gue nggak tahu. Kata Beno. Cie, yang udah sukses nih. Mbak Fitri. Gua kenal nih barang-barangnya. Baju Bude. Ini baju gua. Ngapain lu? Tenang, Ben. Gue sengaja ngambil baju lu sama bajunya emak, nggak bilang-bilang. Biar surprise, ntar juga gue ganti lagi kok. Mas Udin, ngambil nggak bilang-bilang itu namanya nyolong, stealing. Mana sih lu? Mungkin aja udah. Tunggu. Saya bukan maling, Mak. Nih baju saya beli sama orang ini. Yang bener lo. Mungkin aja, Mak. Mungkin aja, Mak. Mungkin aja udah. Tunggu, Mak. Kayaknya emang bener deh, Mak. Ini bajunya Mak kan? Iya, ini bajunya Beno. Loh, Mereka lah yang jualan, Mak. hah? Yang bener lo. Iya, Mak. Kita yang ngambil baju emak.